Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lisa Caraningtyas dengan NIM C2401231038. Di sini saya merupakan praktikan biologi perikanan 2024 yang akan mengerjakan penugasan pengganti minggu ke-8 tentang reproduksi ikan. Di sini saya akan membuat micro teaching tentang materi reproduksi ikan yang saya dapatkan. Yang pertama adalah jenis reproduksi pada ikan. Reproduksi ikan itu terdiri dari 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar tersebut adalah sebagian besar ikan seperti ikan mas dan ikan nila yang berkembang biak dengan cara bertelur. Terus ada vivipar. Vivipar itu sendiri beberapa jenis ikan seperti gupi dan moli adalah vivipar yang dimana telurnya berkembang di dalam tubuh betina dan larva akan dilahirkan sebagai ikan kecil yang langsung aktif berenang. Jadi kesannya seperti melahirkan, teman-teman. Selanjutnya ada yang ketiga, ada ovovivipar, yaitu pada ikan ovovivipar seperti hiu itu telurnya berkembang di dalam tubuh betina tetapi tidak terhubung dengan plasenta. Setelah telur menetas, anakan akan dikeluarkan dari tubuh induk. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah tahapan dari reproduksi ikan itu sendiri. Jadi reproduksi ikan secara umum itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah pemijahan atau spawning. Ini adalah proses di mana ikan jantan dan ikan betina bertemu untuk melakukan fertilisasi. Telur yang sudah matang dikeluarkan oleh ikan betina, sementara ikan jantan mengeluarkan sperma untuk membuahi telur. Selanjutnya yang kedua ada pembuahan. Pembuahan terjadi setelah sperma dan telur bertemu pada ikan ovipar. Ini biasanya terjadi di air, sementara pada ikan vivipar, pembuahan terjadi di dalam tubuh betina. Selanjutnya adalah perkembangan telur. Perkembangan telur adalah setelah pembuahan telur berkembang menjadi embrio. Proses ini tergantung pada suhu dan kualitas air serta jenis ikan. Selanjutnya yang ketiga adalah penetasan. Penetasan yaitu telur akan menetas menjadi larva yang akan tumbuh dan berkembang menjadi benih atau larva, kemudian menjadi juvenil hingga mencapai ukuran dewasa. Baik, pembahasan ketiga yang akan saya bahas di sini adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan reproduksi ikan. Keberhasilan reproduksi ikan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, tentunya teman-teman. Yang pertama ada suhu. Suhu air sangat penting karena mempengaruhi metabolisme dan perkembangan telur. Setiap jenis ikan memiliki suhu optimal untuk perkembangbiakannya. Yang kedua ada kualitas air, yang seperti kita tahu ya, faktor seperti pH, oksigen terlarut, atau DO, dan kandungan amonia mempengaruhi keberlangsungan hidup telur dan larva. Selanjutnya yang ketiga ada nutrisi. Ikan dewasa perlu diberi makanan bergizi untuk mencapai kematangan gonad. Nutrisi yang cukup pada tahap larva juga sangat penting agar dapat tumbuh dengan sehat. Selanjutnya ada lingkungan fisik. Ketersediaan tempat pemijahan yang sesuai seperti substrat atau tanaman air juga mempengaruhi reproduksi ikan, khususnya pada jenis ikan yang membutuhkan area tertentu untuk berkembang biak. Pembahasan keempat yang akan saya bahas di sini adalah sistem pemijahan ikan di aquaculture atau aquaculture. Dalam pembudidayaan ikan, pemijahan dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Apa aja sih atau apa itu pemijahan alami gitu? Pada pemijahan alami, ikan betina dan ikan jantan itu ditempatkan dalam kolam pemijahan dengan kondisi yang menyerupai habitat alami. Jadi istilahnya kalian membuat alam buatan atau kolam buatan untuk ikan itu memijah, dan biasanya setelah ikan berhasil memijah, ikan tuh dipindahkan gitu ke tempat yang memang untuk berkembang gitu, untuk membuahi. Selanjutnya adalah pemijahan buatan. Nah, pada pemijahan buatan, induk ikan akan diberi rangsangan hormon untuk mempercepat proses pematangan telur. Telur dan sperma kemudian akan diambil dan dipertemukan secara manual. Seperti itu, teman-teman. Terus, tentunya setelah kita membahas tentang bagaimana jenis reproduksi ikan, tahapan reproduksi ikan, terus juga ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan reproduksi ikan, kita juga akan mempelajari bagaimana pentingnya pengelolaan reproduksi dalam aquaculture itu sendiri.
Yang pertama, mengelola reproduksi ikan di aquaculture sangat penting untuk meningkatkan hasil produksi, menjaga keberlanjutan spesies, dan mendapatkan benih berkualitas untuk budidaya lebih lanjut. Penggunaan teknologi seperti hormon perangsang dan pengaturan lingkungan sangat membantu meningkatkan hasil pemijahan di budidaya. Nah, materi ini juga tentunya akan kita pelajari nantinya masing-masing. Itu biasanya pada bisnis-bisnis tertentu, tentunya tentang ikan itu sangat penting tentunya kita mengetahui bagaimana reproduksi ikan tersebut, biar istilahnya kita nggak rugi gitu, biar kita nggak bingung bakal membudidayakan atau memperbanyak anakan itu seperti apa. Sekian micro teaching dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.